Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jajat Jatnika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, fasilitator Ibu Neng Mardiana MPD dan pengajar praktik Ibu Dr. Randa Rahmahrini Saparini MPD. Video ini disajikan dalam rangka memenuhi tugas Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru sebagai figur teladan bagi murid-muridnya harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, tetapi lebih mengedepankan penggunaan cara-cara yang tegas dan penuh kasih sayang. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Manfaat disiplin positif diantaranya menumbuhkan kepercayaan diri murid, melatih kemandirian, menumbuhkan tanggung jawab, memperkuat hubungan, meningkatkan kreativitas murid. Motivasi perilaku manusia. Secara umum, ada 3 faktor yang memotivasi manusia berperilaku. Di antaranya adalah 1. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. 2. Ingin mendapat imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga faktor tersebut, poin nomor 1 dan 2 merupakan perilaku manusia yang muncul karena adanya dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri murid, atau disebut motivasi eksternal. Guru harus mampu menumbuhkan motivasi perilaku murid yang kuat, yang berasal dari dalam diri murid, atau motivasi internal. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima, manajer. Guru dalam posisi kontrol manajer akan melakukan restitusi dalam menghadapi murid yang bermasalah. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang mencerminkan nilai-nilai, harapan, dan tujuan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota sekolah atau kelas
untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Guru berperan untuk membantu dan memandu dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi. Guru yang berada di posisi control manager dapat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan adanya budaya positif di sekolah, akan membantu dalam menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat dengan mudah diwujudkan apabila setiap guru memiliki 5 nilai guru yang menjadi karakter dirinya, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak juga harus memerankan peranannya, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Dengan adanya budaya positif akan memudahkan guru penggerak dalam mewujudkan berbagai visi yang dibuatnya. Semua visi guru penggerak akan bermuara pada keberhasilan murid mencapai profil pelajar Pancasila. Dan untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, peranan budaya positif sangat dibutuhkan dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Keadaan seperti ini merupakan kekuatan untuk menumbuhkan prakarsa perubahan, sehingga visi dapat diwujudkan. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik bagi Anda dan di luar dugaan? Konsep-konsep inti yang dipelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semuanya dapat dipahami dengan baik dan harus diimplementasikan di tempat melaksanakan tugas. Selain itu, harus diimbaskan pula kepada rekan sejawat agar lebih bermanfaat. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah memposisikan diri pada kontrol posisi sebagai teman. Saya kira dapat mendekatkan saya dengan murid. Ternyata punya sisi kelemahan yang akan berakibat tidak baik terhadap murid, yaitu murid menjadi sangat tergantung pada saya dan mengabaikan terhadap guru lain. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Semula, dalam menangani murid yang bermasalah, saya sering memposisikan diri pada kontraposisi sebagai teman dan pemantau. Ternyata hal tersebut tidaklah efektif dalam memperbaiki perilaku murid. Setelah mempelajari modul ini, seharusnya saya menempatkan diri saya sebagai manajer dalam posisi kontrol, menggunakan segitiga restitusi dalam menangani murid bermasalah, sehingga dapat membantu murid memperbaiki kesalahannya.
menyadarkan murid dari tindakan salahnya, serta belajar dari kesalahan untuk menjadi pribadi yang baik, yang dapat kembali dan diterima di kelompoknya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya saat menangani siswa yang tidak masuk saat pembelajaran mata pelajaran yang saya ampu. Murid tersebut malah asik di lapangan upacara bermain sepak bola. Saya memanggil murid ke ruangan saya dan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yang meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Murid-murid mulai berkembang motivasi intrinsiknya terkait penerapan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Saya bisa memposisikan diri sebagai manajer pada posisi kontrol dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menangani murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah lebih banyak terlibat dalam kegiatan sekolah, terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol posisi yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya pakai adalah sebagai teman. Saya merasa murid bisa lebih dekat dan terbuka jika saya berusaha mendekati mereka dengan posisi sebagai teman. Setelah mempelajari modul, saya berada di posisi manajer. Dengan mengimplementasikan segitiga restitusi, saya bisa membantu murid memperbaiki kesalahannya, menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya, sehingga diterima kembali oleh kelompoknya. Saya bahagia bisa melihat perubahan murid ke arah yang lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi pada tahap validasi tindakan yang salah. Ketika saya berkomunikasi dengan murid saya mengajukan pertanyaan. Kalimat yang sering digunakan adalah, "Mengapa kamu melakukan perbuatan tersebut?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pentingnya untuk mengkomunikasikan budaya positif dengan orang tua murid, agar budaya positif ini terus berlangsung secara berkesinambungan, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Perlu keterlibatan dan peran orang tua untuk ambil bagian dari budaya positif ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.